بعدما أماتنا وإليه النشور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال أيضا في آية أخرى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والsyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah karena pada pagi yang berbahagia ini kita masih Allah berikan kesempatan hidup untuk memperbanyak bekal kita, untuk memperbanyak ubudiyah kita kepada Allah menjelang tiba datangnya ajal kita, menjelang kita datang kepada kampung akhirat. Mudah-mudahan segala amal yang kita kerjakan di dunia dilipat gandakan oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beserta salam Allahumma salli ala Muhammad. Marilah sama-sama kita hadiahkan, kita kirimkan kepada arwah Nabiyina wa Habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, dengan tidak memanjangkan muqaddimah, sesuai dengan ayat yang dibacakan tadi, tidaklah perkataan yang kita ucapkan melainkan di sisi kita ada yang merekamnya, yaitunya raqib dan atid. Jadi jauh sebelum keluarnya HP, keluarnya kamera, lah Allah sediakan dua super kamera, super komputer, yaitunya raqib dan atid, yang tugasnya diagih oleh Allah Ta'ala adalah merekam perkataan kita, perkataan baik maupun perkataan buruk, yang tujuannya adalah setiap perkataan yang kita ucapkan di atas dunia kini sadu Allahnya kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya hati-hati kita dalam berbicara, hati-hati kita dalam mengucapkan perkataan. Kemudian al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada suatu hari nanti kini ko di atas dunia apa awak nak mengecek kan lidah awak. Nanti pada suatu hari nan mengecek itu bukanlah lidah kita, yang mengecek itu bukanlah muncuang kita, justru lidah dan muncuang kita ko akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nakhtimu ala afwahihim. Tapi yang paling pertama mengecek itu adalah wa tukallimuna aydihim. Tangan kita nampak yang pertama mengecek nanti dengan kekuasaan Allah
dengan kudrat dan iradat Allah, dengan izin Allah, tangan kita akan berbicara, tangan kita akan mengejek, mengeluarkan suara. Luar biasa kan? Kini ko nak mengejek kan lidah, nak mengejek kan menjual. Tapi nanti nak mengejek itu seluruh anggota tubuh kita. Nampak yang pertama benar tangan. Aku subhanallah, Allah yang punya kuasa. Jadi aduh di atas dunia aku, di atas dunia saja Allah punya kuasa yang alun di waktunya mengecek, tapi dengan kekuasaan Allah lah mengecek. Dan ada pula dengan kekuasaan Allah itu orang yang bisa sewaktu-waktu mengecek dan sewaktu-waktu tidak bisa mengecek. Yang pertama tadi apa tuh? Dengan kekuasaan Allah ada 10 anak yang bisa mengecek di sebelum waktunya. Ya kan? Alun waktunya nyala mengecek. Yang maco kita dengar mungkin yaitunya syahid saksinya Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana saksinya adalah anak yang masih di dalam buayan. Ya, kita bayi, dan inilah yang bersaksi, yang mengecek langsung dengan kekuasaan Allah bahwasanya Yusuf tak bersalah. Kenapa bisa itu terjadi? Dengan izin dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak contoh yang lain. Jadi pengajian kita pada pagi hari ini adalah mengenai perkataan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman kepada hari kiamat, maka hendaklah mengucapkan perkataan yang baik, aw liyasmut, atau hendaklah ia diam. Jadi ada 2 pilihan ya kau kejar Rasulullah. Ya, yang pertama mengucapkan perkataan yang baik-baik atau diam saja. Ya, jadi kalau nak pandai mengatakan ucapan yang baik, cak yang saja kata Rasulullah. Kalau kita orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, karena setiap perkataan itu dipertanggungjawabkan kata Rasulullah. Nah, ada yang tidak dipertanggungjawabkan. Setiap kata-kata itu direkam pada saat ini dan nanti akan diputar lagi rekaman waktu. Jadi kalau yo lain nananca-anca zikir, Quran, perkataan-perkataan yang baik yang kita baca, yang kita sabui di dunia kok, alhamdulillah, rancak hasilnya nanti membahagiakan kepada orang yang memperbuatnya. Tapi alangkah menyesalnya orang-orang yang pada di atas dunia kini kok banyak mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk, yang nanti di hadapan Allah diputar walian. Kan malu gitu kan? Nah, kini ke ya memang seru-seru aja mengecek, lama aja bakat tua aja mengecek. Tapi nanti apa yang mengecekan itu diputar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, banyak perkataan yang menghancurkan amal ibadah seseorang, banyak perkataan, dengan perkataan, dengan lidahlah orang itu banyak masuk ke dalam neraka jahanam. Oleh sebab itu hati-hati kita punya lidah. Itu makanya ada peribahasa mengatakan mulutmu harimau. Artinya tuh, muncul awak harimaumu. Jadi artinya muncul awakku yang akan memakan awak, muncul awakku yang akan menerkam awak kalau awak tidak hati-hati dalam melapehnya. Lidah orang memang tidak bertulang, tetapi laqad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'un lima jarahal lisan. Luka karena pedang masih ada harapan sembuh, tapi luka karena lidah kamano be ka dicari.
Artinya gara-gara lidah kok ya orang akan terluku. Gara-gara lidah hati orang terlukai, bahkan dia teh dunia ndak cegak-cegak gara-gara lidah. Apa 5 perkataan lidah, perbuatan lidah yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka jahanam? Yang pertama syatamah namanya. Ya, caci maki. Kata Rasulullah, sesungguhnya nanti dari kiamat itu datang seseorang membawa pahala salatnya. Wah, sembahyang di dunia gini, pahalanya kita bawa. Nanti ada yang membawa pahala puasa, ada yang membawa pahala zakat, sedekah, haji, jihad. Ya. Akan tetapi faqad syatama hadza, tetapi nya di dunia pernah mencaci maki orang. Maka pahala sembahyang, pahala puasa, pahala haji, pahala yang lain-lainnya itu akan diberikan kepada orang-orang yang kita caci maki di dunia. Siapa yang rugi awak yang mencaci maki orang. Oleh sebab itu kita walaupun banyak mana salat kita, banyak mana ibadah kita, tapi kita tidak pandai menjaga lidah, sehingga awak mencaci maki orang, berarti ibadah yang awak karajan itu hanya untuk orang jadinya. Itu orangnya nak tahu. Beramallah, sembahyanglah, puasalah, zakatlah, sedekahlah, bacalah Quran. Tapi kalau lidah menyakiti orang dengan caci maki, maka ibadah nan awak karajan itu layak doh pahalanya lain. Tapi untuk awak doh. Untuk siapa? Untuk orang yang awak caci maki tadi itu. Nah, kan? Karancaklah tuh. Yang mana rancak, di mana tak rancak? Ancak awak kau dicaci maki di orang. Ancak awak kau dicaci di orang, sehingga ibadah yang dikerjakan di orang itu pindah ke awak. Kau dapat mencaci awak tu orang taat ni, orang banyak ibadah ni, ya kan? Sehingga banyak pula ibadah kita. Aku yang pertama. Itu makanya Rasulullah mengatakan, syatama, banyak membuat yang menghancurkan ibadah seseorang, artinya ibadah awak dipindahkan kepada orang yang awak caci maki dan menjerumuskan ke dalam neraka jahanam. Wah, ada amal lain kosong lah pindah ke orang. Tentu kalau ada amal muaronya tentu di neraka jahanam. Nah, caci maki kalau tentu caci maki sumpah serapah ya, mengatur-ngaturi orang. Aku hati-hati jangan sampai kita berbuat yang seperti itu. Kemudian yang kedua ada namanya namimah. Ada namanya namimah. Namimah itu artinya adu domba. Domba itu tuh. Domba itu kambing. Adu kambing. Yang adu orang bakal disebut adu kambing. Artinya madu orang tu diibarayan je madu kambing. Kambing kalau adu apanya yang madu kapan kan sampai pecah-pecah kepala sampai mati. Artinya orang kalau awak adu domba, awak kompor-kompori, awak asuang-asuang, amuah ba mati-matian deh. Amuah bacakak-cakak, amuah ba bunuh-bunuhan. Jadi babayu tu namimah adu domba ke. Apalagi kalau domba, kalau kambingnya, kalau kapalunya dia dua sakitnya mengalah orang tu. Tapi kalau manusia, kalau dia adu domba bahkan sampai mati bagai lebih bahaya lo dari domba. Nah, jadi itu makanya Rasulullah sangat melarang kita melakukan perkataan namimah, madu-adu orang, mahasuang-asuang orang. Kini kau kan murah madu-adu orang, juape, John Roy murah warnanya madu orang tu. Nak perlu di dalam kamar wajah bisa wak madu orang. Kan murah nak ini mampu itu tu kan. Akon namimah menghancurkan amal ibadah, menjerumuskan ke dalam neraka jahanam.
Kemudian ghibah, aku nan sering bana acok bana tersabut ghibah. Ghibah ko artinya gunjang. Yang bahasa kerennya kini adalah gosip. Itu menghancurkan amal, menghabiskan, mengikat habis amal ibadah itu. Tapi amal ibadah itu dah habis teka daun dimakan api, tapi ibadah kita tuh pindah kepada orang yang kita gosipkan. Kata tadilah pindah kepada orang yang kita gunjang. Siapa yang kita gunjangkan, maka beruntung lainnya. Di mana teruntuangnya? Amal ibadah yang kita kerajukan, kasadonyo, sumbayang awak, puasa awak, zakat awak, haji awak. Berapa orang yang mengunjangkan yo naik haji nih. Pindah pahala naik haji kawan. Dulu ada orang tua karajonyo mengalih di balai, mengalih sayu, bercita-cita naik haji. Di pagunjangannya, nama pagunjangan itu orang yang lah naik haji belum. Amak tu jadilah nak tentu lah. Amanya pun nak salah saya nak tahu diuntung. Karajo mengalih sayu di balainya baralo lah kada pepiti kan naik haji itu. Ya kan. Lama-lama sampai kata dengar ulama tadi. Alhamdulillah, tabungannya buka ada. Memang tabungan tak barang, di balainya ayam, di balainya daging. Diundangnya orang mendoa, mengapa ambo bersyukur bana karena ambo lah naik haji je. Bila mak naik haji, ya kan, amak disikoyo baru lain tadi mah. Ada orang yang lah pulang dari Makkah naik haji nyoba gunjangan ambo. Alhamdulillah tak sakit hati bodoh. Ya kan, jadi tiangnya tak sakit hati, ya kan, tak sakit hati bodoh. Kau yang ambo syukuri, yang ambo undang orang makan-makan, karena ambo lah dapat pahala naik haji, tak perlu ambo naik haji lain. Karena bitimbo nak sampai doa ya, ada orang nama haji yang ambo aja, ya kan? Yang babayunya gibahku pada ibu, yang luar biasa payahnya. Seandainya gibah awak, gunjang wakku, sampai ke orang yang wak gunjangan. Artinya apa? Gunjang ko apabila lain tak sampai ke telinga orangnya, kalau wak nak tobat bisalah kita minta ampun. Tapi kalau lah sampai menyebar ke mama, sampai lo ke telingonya awak nak gunjangan, maka dosanya itu tak bisa diampuni kecuali langsung minta maaf ke orang yang gunjangan. Kalau minta maaf, ampun, lampun jangan engkau dahulu, ya kan, baik, ya kan. Tapi kok iyalah yang sampai kayaknya doa dia lah bisa bertobat kepada Allah Taala, minta ampun kepada Tuhan. Astagfirullahaladzim. Dia bergunjang sama Tuhan tidak sampai ke telinga orang tu. Kok sampai Allah takkan mengampuni. Itulah hak adami. Dosa yang tak diampuni oleh Allah kecuali kita sudah minta ampun ke orang yang bersangkutan, minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Aku namanya ghibah. Kemudian nang kampe kila wa qala. Kila itu kece orang, qala tu kece. Jadi kece orang nanti kece ene. Kan kece orang nanti kece ane. Al-Quran, Allah di dalam Al-Quran itu melarang kan? Idza ja'akal munafiq bi khabarin fatabayyanu. Apabila datang kepada engkau orang yang munafik, orang yang fasik membawa berita, jangan langsung dikecek-kecekin kali. Jangan langsung satu orang ngecekin. Kalau yolo baru terdengar ada orang ngecek, awaklah satu lo mempakambang awaklah satu lo like and share kan, kecek kan. Punya pego, awak sebarkan sekali. Padahal kebenarannya menjalih. Sementara Allah Taala dalam Al-Quran mengingatkan kita, fatabayyanu, jalih-jalihan dulu. Sebelum iyo indah, beko ko iyo barang nan iyo nan wasu ko barang nan indah. Aiko yang bisa menghancurkan amal ibadah, menjerumuskan kan neraka jahanam. Karena apa? Salah satu dari perbuatan yang paling dibenci di Allah Taala itu adalah qila wa qala,
mangecean kece-kece orang yang tak jale. Mampa kambang kece-kece yang tak jale. Kemudian fitnah. Fitnah dalam Al-Quran, al-fitnah itu asyadu minal qatl. Fitnah itu lebih sangat, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu perkataan-perkataan yang disebut perbuatan lidah yang menghancurkan perbuatan manusia, yang menjerumuskan ke dalam api neraka jahanam. Dahulu ada namanya Luqmanul Hakim. Ya nah, Luqmanul Hakim kok ahli hikmah. Sehingganya ada seseorang raja meminta didabihan kambing. Luqman dabihan kambing cikua. Kemudian dari kambing tu Luqman carian nambo nan paling lama dari kambing tu. Maka diambilnya dari Luqman dari kambing tu lidah. Diagiannya ke raja tadi komah ikonan paling lama dari kambing. Ya. Kemudian bisuannya takah tadi lo kada raja tadi Luqman dabihan wa kambing sikulai. Tapi carian buat daging yang paling indah lama dari kambing tu. Yang paling buruk dari kambing tu. Dia dari Luqman lidah lo balik. Ya, jagiannya ke raja tadi, kecil raja tadi Luqman, kapatang lah ikut jaga. Ya, lidah je baru lagi. Kini lidahnya, nampal yang cak lidahnya petang. Ya, nampal yang buruk lidahnya baru lagi. Apa kata Luqman? Seperti itulah kita manusia. Lidah itu menjadi paling baik kalau kita gunakan kepada yang baik. Ya, yaitunya apa? Kita gunakan untuk berzikir, kita gunakan untuk menyampaikan kebenaran, kita gunakan untuk menyampaikan yang hak, kita gunakan untuk menyapu orang. Ya benar aja lidah kok. Tidak ada tadi yang aneh no. Tapi lidah kulah nampak yang buruk kalau kita gunakan kepada daya. Itu mana lima tadi? Syatamah, namimah, ghimah, fikila, waqala, fitnah. Itu perkataan-perkataan yang sadonya keluar dari lidah. Ya nah, kalau sampai salah satu dari nanti mau kita tunjukkan, jadilah lidah itu, ya nah, anggota tubuh yang paling buruk. Gitu. Nah, itulah hikmah daripada lidah tadi itu. Setiap hari Bapak dan Ibu, setiap pagi seluruh anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, ya, mambananya ke lidah, bawasiannya ke lidah, mengeceknya ke lidah. Mungkin dalam mungkin dia nak terangkan, ya kan? Apa telinga mengecek ke lidah, mata mengecek ke lidah, tangan, paru, satu anggota tubuh kita mengecek ke lidah bawasiannya. Apa kecek anggota tubuh kita kepada lidah? Wahai lidah, pandai-pandailah engkau menjaga diri, karena keselamatan kami ikut tergantung dari kalian. Takut dia lidah. Banyaknya di akhirat tadi masuk neraka jahanam seseorang dengan gara apa? Lidah. Ndak lidah tu dia masuk neraka loh. Ya kan? Ya, sadonya awal-awal masuk neraka deh. Padahal nama gue lidahnya, tangan dak satu bawa gue, kaki dak satu bawa gue, ya kan, mata dak satu gue. Hanya lidah yang bermasalah, kasadualahannya masuk ke dalam neraka jahanam. Jangankan di akhirat, di dunia tak tujuh. Ya, dia gara-gara lidah salah-salah mengecek, samarang mengecek, berang orang di gua itu orangnya tangan. Ya, ditinju ada orang dikeroyok ada orang gara-gara samarang mengecek. Lidah nanti tinju orang. Pipi tinju orang, kepala tinju orang, parunya dongka ada orang, punggung, ya kan? Tangan dipatahan ada orang, kakinya dieloi ada orang, ya kan? Nan salah nih kaki, nan salah nih tangan. Nan salah mata, karena mata kayaknya pecah itu, nan salah padahal lidah. Jadi oleh sebab itu, ya, seluruh anggota tubuh kita berwasiat setiap hari, setiap pagi kepada lidah. Hati-hati kau lidah, pandai-pandai menjaga diri. Ya, karena ya keselamatan kami
tergantung kepada engkau wahai lidah. Nah, ini kan, jadi Bapak dan Ibu, ya, tentu ada solusinya. Ba'a caro menjaga lidah, ya kan? Nah, cara ciek saja yang diajarkan oleh Rasulullah kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tentu kepada kita ia pula. Apa tu? Iaitunya banyak-banyaklah lidah kita mendoaan orang lain. Nah, aku jadi kalau layak coba mendoaan orang, mendoaan kepada nan baik, maka tidak saja lidah kita yang selamat, tidak saja anggota tubuh kita yang selamat, jo hati-hati juga bersih adanya. Nah, ya. Tapi jangan wasaku tu karajo yang ringan itu bare tu coba lantak mendoaan orang, apalagi orang tu jahat kawan. Mendoaan orang, apalagi orang tu zalim kawan. Mendoaan orang padahal orang ku mampu buru-buruan wah. Lihat kalau doanya ya. Mendoaan kepada ya Allah ya Tuhan, panjanganlah umurnya ya Allah ya Tuhan, ya saratu beramal yang taat ya Allah ya Tuhan, murahkanlah rezeki ya Allah ya Tuhan, sehatkanlah badannya. Lihat kalau susah. Beda ya kan? Itu bedanya sebenarnya. Tapi ikolo menjadi ukur, tolak ukur. Ya. Apabila lidah kita baik mendoakan orang lain, tandanya hati kita bersih lain. Kan tentu ya tuawan dia kalau orang nak doa, gitu. Itu tandanya, ya kan? Apabila lidah sangat susah dan baik mendoakan orang kepada yang baik, tandanya hati wa belum bersih lain. Kenapa? Karena hati yang bersih, hati yang bening, maka akan mudah mendoakan orang lain. Dia adalah Rasulullah. Tiru Rasulullah, begitu mudah mendoakan orang lain. Ya, pernah bahkan Rasulullah itu disakiti oleh orang Taif, dibayarnya ya kayu, diribeknya itu berdarah-darah. Ya, sempat dia mendoakan kebaikan untuk orang Taif. Padahal malaikat Jibril saja lah gatuk-gatuk ramane, ramane Muhammad, ya kan? Mendoa lah Muhammad, angkat tangan engkau Muhammad, ya kadipangan orang kau ambo siap. Diangkat tangannya dan Muhammad, tapi doanya kebaikan. Ya Allah ya Tuhan, Allahumma hadil kaum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjuki orang banyak kaum Taif karena sesungguhnya mereka itu tidak faham, tidak tahu pokoknya berbuat seperti itu. Dia tambah berang malaikat Jibril. Nanti doanya di Muhammad koko, ngajalih badannya merasai. Itulah mulianya lidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu mudah mendoakan orang lain. Orang yang menyakitinya saja didoakannya. Ya kan, orang yang biasanya meludahannya, tiap baik kamu saja diludahannya, dibayarnya ciri untuk, ya kan, sakit orang tu, tahunya sakit Nabi, ya nak. Satu hari tak ada orang meludahan itu lah makam kok. Biasanya ada ludahan itu terima. Nah, ditanya ke orang, mana satu yang tagak di sini kok yang di sini tu saja duduk. Agak orang dia sakit, ya kan? Pulang dari musajid, Rasulullah langsung pergi ke rumahnya. Rasulullah justru yang paling pertama menjamuknya dan mendoakannya. Nah, ya kan? Langsung didoakan sekali. Masuk ke dalam Islamnya sekali. Maka itulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya nak, begitu mudahnya mendoakan orang lain, sehingganya akhlak beliau itu menjadi dakwah. Jadi dakwah itu tak harus mengecek dari mimbar di musajid di surau, ya dari podium, tapi akhlak saja
dari Rasulullah bisa menjadi dakwah. Sangat banyak orang yang tersentuh hatinya sehingga masuk ke dalam agama Allah gara-gara mencari akhlak Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah mengatakan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Yang salah satu dari akhlak Rasulullah itu yang bisa kita amalkan, yang bisa kita tiru adalah banyak sering mendoakan orang lain kapadonan baik. Apalagi jangan pernah mendoakan orang lain kapadonan buruk. Itulah pengajian kita pada pagi hari ini. Pesan Rasulullah SAW pernah itu disampaikan kepada anak kandungnya Siti Fatimah, wahai Fatimah, engkau jangan lalu sebelum engkau mendoakan kebaikan kepada orang lain. Tentu adanya doa Allahumma ghfirli walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kau doakan orang muslim, laki-laki perempuan kesaduanya, lalu lah naik. Artinya setiap malam sebelum waktu lalu, dimaafkan orang dan didoakan orang. Daripada tua tu. Itulah sunnah Rasulullah. Itu gunanya luar biasa, membersihkan hati tu. Bantu-bantu aja kan sepele, kan ada lah arti itu tu. Itu tu dampaknya rancak hati semakin bersih. Sebab semakin banyak awak mendoakan orang lain, semakin bersih hati awak. Kan? Itulah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan setiap hari, dan bisa pula kita hindarkan apa-apa yang perbuatan buruk yang terjadi di lidah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.